Kang Emil beberkan rumus menang satu putaran. Ini pertanyaannya terjadi saat tim kami itu kecepatannya masih slow, Mbak. Oke. Kan kampanye juga belum dimulai, bahkan nggak ngelihat saya, wah kemana gimana. Nanti makanya kemarin dikumpulkan itu untuk menyuntikkan semangat. Setelah tadi malam, kita sekarang ada di seluruh desa-desa, di seluruh kampung-kampung. Jadi hasil kerja kita untuk menaikkan ke 60 itu akan terjadi di minggu-minggu ke depan, kira-kira begitu. Jadi kalau membaca optimismenya per hari ini dengan pasukan TKD Jawa Barat masih gigi rendah, ini sudah atur lumayan kira-kira begitu. Nah sekarang giginya sudah mulai gigi tinggi, semua sudah bergerak, saya pribadi akan turun tangan langsung ke pelosok-pelosok. Nanti kita survei lagi, kami meyakini pasti ada peningkatan. Itu mah akal sehat, logika sederhana saja. Kenapa? Karena rakyat Jawa Barat itu senang didatangi, dijabat tangani, diketok pintunya, disapa, disenyum. Makanya saya bilang kemenangan ini harus kerja keras, dengan modal baliho saja. Tapi modal turun ke lapangan, menyampaikan pesan visi misi dan lain sebagainya. Nah data-data tadi yang disampaikan dari berbagai lembaga survei, kurang lebih hampir mirip-mirip lah. Rata-rata Pak Prabowo ini sudah di angka per hari ini di 50-an plus minus lah ya. Nah, sehingga target kita 60. Logika kita sederhana Mbak, kalau saja Pak Prabowo bisa mempertahankan yang ada di 2019, ditambahi suara pencoblos Pak Jokowi yang non PDIP, kan pencoblos Jokowi itu terbagi dua, ada yang mencoblos partai PDIP dan ada pendukung Pak Jokowi pencoblosnya yang non PDIP. Nah kalau kita hitung sumbangan pencoblos Pak Jokowi yang non PDIP yang bisa hijrah ke Prabowo, itulah sebenarnya rumus dari satu putaran, Mbak. Makanya kita minimal mempertahankan apa yang terjadi di 2019, syukur-syukur bisa lebih, apalagi posisi saya hari ini berada di rombongan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dengan pengalaman saat Pilgub, kami sudah paham perbatasan dengan Jawa Tengah memang menguat ke arah dominan di Jawa Tengah, kemudian budaya kita arah Betawian, ke arah Banten itu juga memang dikuasai secara historis oleh partai-partai tertentu. Nah, ada treatment-treatment yang akan kita lakukan, plus ada plus lagi, ternyata strong voter di pemilih yang bukan kita, Mbak, Amin dan Gama ini relatif masih goyah. Nah, kita akan cari di mana swing-swing yang ragu-ragu ini, yang masih akan bisa kita balikan kembali ke kubu Pak Prabowo. Maka itulah sebenarnya mindset secara ilmiah kenapa kita meyakini Jawa Barat bisa menyumbangkan angka besar agar satu putaran bisa terjadi.